Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya mendapatkan sebuah cerita dari eh, teman saya ya. Jadi bukan dari kiriman email, jadi ceritanya ini langsung face to face. Kemarin sih 3 hari yang lalu. Jadi ini cerita yang mungkin bagi kalian sebagian besar udah pernah mengalaminya ya. Tapi saya yakin tidak se ekstrim inilah. Jadi ceritanya itu begini. Sekitar tahun 2021 kemarin, teman saya ini kan ini nih, orangnya kan rajin banget ya sholat tahajud itu kalau malam, dimanapun dia berada gitu. Dan kebetulan waktu itu dia diajak orang tuanya ke rumah neneknya yang ada di daerah Lumajang. Lumajang itu mana? Lumajang itu ya deket Banyuwangi situ ya. Diajak ke rumah neneknya yang ada di daerah Lumajang. Nah, karena udah kebiasaan ya sholat malam, terus kayak ya intinya ibadah malam gitu. Jadinya meskipun beda tempat, dia itu kayak nggak enak kalau ninggalin amalan itu gitu kan. Oke lah, singkat cerita, udah sampai di sana, terus ketika malamnya itu dia ngomong ke neneknya, "Nek, eh, di sini musola yang deket mana ya, Nek?" Gitu kan. "Oh, ada itu sekitar ya 100 meteran lah dari rumahnya nenek," gitu kan. Masuk pinggirnya itu ada kayak gudang beras gitu. "Oh iya iya." Akhirnya dia nyoba lah ya, isya-isya itu sholat ke sana gitu kan. Biar nanti malamnya itu, tengah malamnya itu tahu mau sholat kemana. Tapi saya juga nggak mikir sih, kayak kenapa nggak sholat malam di rumah aja. Tapi ya nggak tahu ya, orang-orang kan beda-beda. Ada yang mungkin nyamannya sholat di tempat ibadah langsung seperti musola atau masjid, atau di rumah kan beda-beda. Oke lah, mungkin karena si teman saya ini, ya katakanlah namanya Budi ya. Budi ini nggak nyaman sholat di rumah. Akhirnya dia memutuskan sholat di musola gitu kan. Setelah dia sholat isya di sana, ya banyak orang lah ya, dan tahu lokasinya di mana. Oke lah, nanti malam siap-siap dia akan ke sana gitu kan, kalau mau sholat tahajud. Setelah itu sekitar jam 12 pas, Budi ini keluar dari rumah neneknya pakai sarung, pakai kopiah, udah lengkap ya, langsung menuju ke arah musola yang tadi sudah didatengin ya. Sampai di sana, eh, sepi ya, tentu aja sepi, wong jam 12 malam ya. Tapi lampunya ini masih nyala, lampu teras musolahnya. Dan kalau di desa-desa itu katanya kayak kayak musola, masjid itu terbuka. Kalau di daerah kota kan jam-jam segitu udah ditutup ya, udah dikunci gitu kan ya. Kalau di desa itu masih terbuka. Oke lah, masuk ke area musola, terus ambil wudhu. Nah, ini di saat mengambil wudhu ini, Budi ini kayak ngerasa ada orang lain di sampingnya, di samping dia berwudhu. Kayak ada suara percikan air gitu loh ya. Selain
percikan air dari kerannya sendiri. Dimatiin dong sama Budi. Ternyata nggak ada. Wah, mungkin cuma perasaannya aja mungkin ya. Dihidupin lagi terus wudhu. Nah, waktu wudhu itu kan dia kan kayak baca doa-doa gitu ya. Kalau kita tahu di Islam itu kan ada bacaan was wudhu itu muka sendiri, kumur-kumur sendiri, tangan sendiri gitu ya. Nah itu kayak ada suara lain gitu yang niruin si Budi ini. Nah itu udah was-was itu hatinya si Budi. Tapi udahlah, nggak usah dihiraukan gitu kan pikirannya. Positive thinking aja. Selesai wudhu, dia masuk ke musolahnya. Jadi nggak sholat di terasnya musola ya, langsung masuk ke musolanya deket pengimaman gitu. Dalam keadaan lampu yang remang-remang. Dan waktu itu dia masih ingat lampunya itu, kalau kalian tahu dop warna kuning itu ya, bukan warna putih ya, warna kuning gitu. Jadi kelihatan kesan seramnya lah. Setelah sholat gitu kan, bukan setelah sholat ya, maksudnya dalam sholat, si Budi ini ya ngerasa seperti di belakangnya itu ada banyak orang gitu. Kayak banyak orang yang kayak baca apa ya, komat kamit baca doa mungkin ya. Kayak kalau kita sholat kan biasanya ya kayak gitu. Jadi kayak banyak orang di belakang gitu kan. Si Budi ini diem aja gitu kan. Mau fokus itu tapi ya nggak bisa dong dalam keadaan seperti itu kita, kecuali kalau kita udah tingkatan manusia yang benar-benar alim ya. Kita kan cuma manusia biasa gitu kan. Saya aja ketika dalam kayak gitu ya pasti kayak keganggu lah. Terus waktu dia mau sujud, ini matanya si Budi ini nggak sengaja ngelihat kan. Kalau waktu kita sujud itu kan kelihatan toh yang di belakang. Harusnya kan kalau sujud lihatnya ke arah sajadah gitu kan, sujud ke bawah itu. Nah si Budi ini nggak, matanya tuh nggak sengaja lihat ke belakang gitu waktu sujud. Dan ternyata yang dilihat itu ada sekitar, nggak tahu ya, si Budi nggak ngitung sih, tapi kayaknya banyak pocong. Pocong itu jejer-jejer gitu. Dek ya. Astagfirullah gitu kan pikirnya Budi. Tapi karena Budi ini udahlah diterusin aja gitu kan. Jadi gerakan sholatnya itu kayak kaku semua gitu. Nggak bisa relax gitu. Ya karena ketakutan tadi. Tapi si Budi ini teman saya berusaha untuk tetap meneruskan niatnya sholat itu tadi sampai selesai. Ya udahlah sholat gitu kan. Dia baca-baca doa sambil merem gitu kan. Dia itu nggak eh, apa ya, nggak melek matanya. Maksudnya itu tetap memejamkan matanya itu sampai akhir tahiyat akhir itu. Setelah tahiyat akhir, dia melek matanya, langsung lihat ke belakang. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah, pikirannya waktu itu, apa mungkin gitu kan. Karena dia waktu itu gini, beberapa hari yang lalu itu lihat film apa ya, kayak film makmum gitu ya katanya. Jadi mungkin terbawa gitu di pikirannya waktu sholat malam gitu. Film-film horor lah. Tapi kok kayak nyata gitu loh. Yang di belakangnya tadi itu kayak pocong-pocong gitu. Ya udahlah. Pikirannya ya cuma masa sih pocong masuk ke masjid gitu kan, masuk ke musola. Ini kan rumahnya Tuhan kayak gitu kan. Akhirnya dia lanjut lagi ke sholat yang kedua, tahajud yang kedua. Setelah itu setelah selesai dia baca toh wiritan gitu kan. Nah, waktu wiritan ini muncul lagi suara-suara di belakangnya.
kayak iskomat komit bocah doa gitu ya, gitu kan. Si Budi ini diem aja. Sampai akhirnya dia kaget ketika ada yang nepok punggungnya, bahunya. Tapi dia nggak, apa ya, nggak menolehkan kepalanya. Dia tetap fokus ke zikirnya gitu. Cuman ya dia mikir siapa yang nepok gitu kan. Ditepok itu sampai 5 kali, tapi si Budi nggak noleh sama sekali. Nah akhirnya selesai wiritan, dia langsung noleh ke belakang lagi. Ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Ya berarti yang nepok, ya itu tadi kan, demit-demit itu tadi kan. Kalau jin musola atau jin masjid nggak tahu ya. Tapi kok bisa-bisanya menyerupai pocong gitu. Oke lah. Selesai, dilihat waktu itu sudah jam sekitar setengah 2. Akhirnya Budi memutuskan untuk pulang. Nah, udah di luar musola, udah mau pulang, jarak ke rumahnya. Nah, ini beneran dari jarak pulang ke rumahnya itu tiba-tiba di tengah perjalanan dia tuh ngelihat pocong itu melayang. Dan itu bukan cuma satu pocong yang melayang. Mungkin kalau perhitungannya Budi sekitar ada 10 pocong. Jadi kayak kereta gitu ya, kayak gandengan gitu, melayang di depannya Budi gitu. Ya siapa yang nggak kaget kan? Ya Budi nggak bisa lari, cuma bisa ngelongo aja ngeliat itu. Terus masuk ke daerah gudang. Gudangnya itu yang pinggirnya musola itu tadi. Jadi ketika Budi jalan pulang kan, pocongnya itu lewat di depannya gitu, berapa meter gitu, melayang set. Nah matanya Budi kan lihat terus. Ternyata pocong-pocong itu masuk ke lubang yang ada di gudang gitu. Ya, pikirannya Budi kemungkinan apa mungkin ada pesugihan atau apa ya di gudang itu gitu kan. Tapi dia nggak mau, apa ya, ambil pusing lah. Setelah itu akhirnya dia langsung pulang. Terus cerita ke neneknya perihal kejadian yang dia alami lah. Dan pagi harinya itu cerita, ngobrol sama neneknya. Terus ya kata neneknya sih gini ya, kalau masalah pesugihan sih neneknya nggak tahu. Cuman memang gudang itu dulunya bekasnya Belanda. Salah satu menir Belanda. Menir itu mungkin dulu itu kayak juragan ya, juragan Belanda gitu ya. Jadi banyak pribumi yang disiksa. Terus waktu mati itu dikubur di gudang itu gitu. Nah itu zaman neneknya Budi waktu kecil itu kan banyak penemuan mayat di situ. Katanya gitu. Waktu neneknya si Budi masih remaja ya, banyaklah tulang belulang manusia ditemukan di tanah itu gitu kan. Tapi sekarang udah dibersihkan terus dijadikan lumbung padi lah sama warga desa. Ya nggak tahu ya kalau masalah pesugihan, tapi mungkin benar bekas Belanda juga karena dibunuh oleh Belanda terus dikuburin di situ ya juga nggak tahu itu. Oke, mungkin itu saja cerita dari Budi, teman saya yang mengalami kejadian menyeramkan saat dia melakukan sholat malam. Tapi menurut saya cerita kayak gini nih nggak perlu ini ya ditakuti atau gimana gitu kan. Jangan sampai cerita seperti ini tuh membuat motivasi kalian untuk melakukan ibadah itu tersendat. Ini cuma cerita saja. Toh intinya Budi nggak diganggu kan. Maksudnya itu nggak diganggu sampai yang parah kan. Cuma diliatin aja kan.
Mungkin itu juga ujian bagi Budi agar dia itu lebih dalam ibadahnya, atau kayak mungkin derajatnya mau dinaikkan sama yang di atas gitu. Oke, mungkin itu saja ya cerita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.